Yo, ketemu lagi di Noka World. Woi para Nokers, kali ini kita bakalan bahas tentang Jujutsu Kaisen. Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang episode ke-7 yang bakalan tayang minggu depan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang episode ke-7, ada baiknya kita melihat preview dari episode ke-6 dulu supaya kalian gak lupa alur cerita dari episode ke-6 dan langsung masuk ke episode ke-7. Oke, kita lihat previewnya. Yap, itulah tadi preview dari episode ke-7 yang ada di episode 6. Terlihat bahwa pada episode ke-7 nanti akan menceritakan tentang pertarungan Gojo dan Jugo. Dimana pada episode ke-7 ini kita juga akan melihat kekuatan dari Gojo Sensei sendiri. Buat kalian yang gak suka dengan spoiler, silahkan berhenti dan stop video ini, karena kita akan langsung bahas episode ke-7 dari Jujutsu Kaisen. Pada episode ke-7, kita akan langsung disuguhi oleh pertarungan antara Jugo dan juga Gojo Sensei, di mana Jugo yang tanpa basa-basi langsung melompati dan menyergap Gojo Sensei yang tengah sendirian. Meskipun Jugo meleset pada serangan pertamanya, pada serangan kedua ia mengeluarkan jurus yang menyemburkan api tepat di samping Gojo Sensei dan tepat mengenainya. Jugo juga bergumam bahwa tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia berkata tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba saja Jugo mendengar suara. Siapa dirimu yang berkata seperti tidak ada apa-apanya? Terlihat Gojo Sensei keluar dari kepulan asap dan api akibat serangan Jugo. Mereka berdua terlihat sangat menikmati pertemuan tersebut. Pada awal scene chapter 14, terlihat mereka berdua bersiap-siap untuk saling menyerang. Pada scene kedua, Jugo menyerang dengan Firestone Insect, serangan yang mengeluarkan serangga batu yang memiliki mulut seperti tombak. Tapi dengan mudah dipatahkan oleh Gojo Sensei. Bahkan serangga tersebut tidak dapat menyentuhnya. Tapi serangan Jugo tidak hanya sampai di situ. Dia kemudian menyerang kembali dengan jurus api yang keluar dari bawah tanah. Dan ternyata masih dengan mudah dapat dihindari oleh Gojo Sensei. Ia melompat ke tempat Jugo berada. Dan sekali lagi Jugo sudah mempersiapkan serangan untuk Gojo Sensei. Ia lalu memukul kepala dari Gojo Sensei hingga terbakar. Sembari berkata, "Aku belum selesai." Jugo yang yakin telah mengenai Gojo Sensei berkata dengan penuh percaya diri, "Aku terlalu melebih-lebihkan si lemah. Sekarang ini manusia hidup dengan kepalsuan. Mereka tidak hidup dengan kebenaran. Semua ini sangat menjijikan. Aku ingin muntah," kata Gojo Sensei sambil berjalan dengan kepala yang terbakar. Jugo terkejut dan berkata, "Apa maksudnya dari ini?" Ia terkejut karena Gojo Sensei sama sekali tidak terluka oleh serangannya. Lalu Gojo Sensei menjelaskan, "Secara sederhana kau tidak mengenaiku. Yang kau kenai ialah infinity di antara kau dan aku." Lalu ia meminta Jugo untuk mengulurkan tangannya. Jugo yang mengulurkan tangannya terheran-heran karena tidak dapat menyentuh Gojo Sensei dan bergumam dalam hati, "Ini adalah infinity itu." Lalu Gojo Sensei meraih tangan Jugo dan berkata, "Bagiku hanya seperti ini. Aku bisa menjabat tanganmu." Kemudian secara tiba-tiba Gojo Sensei melancarkan pukulan ke arah tubuh Jugo. Ia membuatnya terpental hingga sangat jauh. Gojo Sensei berkata, "Aku belum selesai juga." Lalu Jugo berteriak, "Berhenti!" Jugo terlihat sangat kewalahan dan babak belur menerima serangan dari Gojo Sensei. Tapi serangan Gojo Sensei masih berlanjut. Ia mengeluarkan teknik inversi, yaitu Illumination, di mana ada gumpalan energi yang berkumpul di ujung jari dari Gojo Sensei. Jugo yang terkena serangan tersebut terlempar sangat jauh. Walaupun Jugo ingin membalas serangan Gojo Sensei, ia tidak dapat mengenainya. Dan pada akhirnya Gojo Sensei melancarkan satu tendangan terakhir yang membuat Jugo tidak dapat bergerak dan hanya bisa pasrah. Jugo yang babak belur teringat kata-kata Goto.
Baiklah, tapi kau akan mati, Jugo. Meskipun begitu, ia masih belum menyerah. Ia masih belum percaya bahwa dia tidak bisa mengenainya sebelum ia membawanya ke daerah teritorinya sendiri. Oh iya, sekedar info, teritori adalah jurus terkuat yang digunakan oleh jiwa terkutuk ataupun syaman atau penyihir. Dan itu akan dijelaskan di scene berikutnya. Jugo yang dari tadi mencari Gojo Sensei ternyata sudah berada di depannya. Dan dia membawa Itadori, host atau wadah dari Sukuna. Dan dengan santainya Gojo Sensei menjelaskan bahwa Itadori akan ada di situ untuk mengamati pertarungan mereka. Dan itu akan dilanjutkan ke chapter berikutnya. Oke, masuk ke chapter 15, dimana scene pertama diawali dengan datangnya Gojo Sensei untuk menjemput Itadori yang sedang berlatih menonton film. Itadori terkejut, tapi dia bertanya, apakah urusan Gojo Sensei sudah selesai? Namun tujuan Gojo Sensei adalah membawa Itadori untuk mengamati pertarungan dari Jugo dan juga dirinya. Gojo Sensei berkata, ia akan memperlihatkan puncak pertarungan dari penyihir, yaitu territorial expansion, atau dalam bahasa Indonesia yaitu perluasan teritori. Ya, kembali ke scene dimana Gojo Sensei dan Itadori sudah sampai ke tempat Jugo. Itadori yang terkejut, dia sudah berada di tempat itu dan bertanya kepada Gojo Sensei, aku masih ada di sekolah sihir 10 detik yang lalu. Apa yang terjadi? Gojo Sensei hanya menjawab, kita terbang. Sepertinya Gojo Sensei memiliki kemampuan untuk berada di tempat manapun yang ia mau. Itu semacam teleportasi, sepertinya. Oke, lanjut. Masuk ke scene berikutnya, dimana juga teringat kata-kata dari Goto, dua hal yang harusnya dia lakukan agar para jiwa terkutuk bisa bebas dan memenangkan perang ini, yaitu membuat Gojo Sensei tidak dapat bertarung dan juga mengalahkan host Sukuna yaitu Itadori. Jugo berkata, kau dengan sukarela membawa hambatan denganmu? Betapa bodohnya. Itu tidak apa-apa kan? Yang kumaksud itu karena kau lemah, kata Gojo Sensei dengan senyum yang lebar. Pernyataan tersebut membuat Jugo sangat marah dan membuat kepalanya hingga meledak dan berkata, jangan remehkan aku, kau bangsat. Aku akan membuatmu menelan senyum bodohmu itu. Itadori terkejut karena merasakan kekuatan kemarahan Jugo. Ia terkejut karena Gojo Sensei mengatakan bahwa monster ini lemah. Jugo yang sangat marah kemudian mengeluarkan Iron Coffin Mountain, yaitu jurus territorial expansion miliknya. Sambil tersenyum simpul, Gojo Sensei berkata pada Itadori, santai saja, jangan pergi dari sisiku, oke? Itadori terlihat sangat terkejut dan berkata, apa? Apa ini? Lalu Gojo Sensei menjelaskan, ini adalah ekspansi teritori. Kekuatan sihir digunakan untuk membuat teritori bawaan dengan teknik yang mencakup area sekitarnya. Itu diperlukan kekuatan sihir yang sangat besar untuk memperluas sebuah teritori. Tapi itu memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya ialah peningkatan status dikarenakan faktor lingkungan. Itu seperti debuff seperti yang ada pada game. Dan lagi, kata Gojo Sensei, ia menghentikan serangan dari Jugo yang berada di teritori Jugo. Dalam hati Jugo bergumam, cih, seorang syaman biasa akan terbakar ketika masuk ke teritoriku. Lalu Gojo Sensei menyambung ucapannya, teknik teritori yang telah diberikan di teritori itu akan mengenai musuhmu dengan pasti. Yang artinya, musuhmu tidak dapat menangkis serangan tersebut. Tapi, kenyataannya berbeda pada Gojo Sensei. Itu sudah menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Dialah sang shaman terkuat, yaitu Gojo Satoru. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Itadori berkata, dengan pasti. Gojo menjawab, tentu. Tapi yakinlah ada jalan untuk menangkisnya, mau dengan memukul balik dengan sihir atau kabur keluar teritori, tapi biasanya mustahil. Atau sambil menarik penutup matanya, Gojo Sensei menyambung ucapannya,
Cara paling efektif melawan sebuah teritori adalah dengan memperluas teritorimu juga. Saat itu pula, Jugo berteriak, "Kau tidak akan keluar sejengkal pun, Gojo Satoru." Dengan terbukanya tutup mata dari Gojo Sensei, ia mengeluarkan territorial expansion miliknya, yaitu Immeasurable Void. Ini mungkin adalah momen yang ditunggu-tunggu semua fans Jujutsu Kaisen, di mana scan yang memperlihatkan Gojo Satoru membuka tutup matanya dan memperlihatkan skill terkuatnya, yaitu Immeasurable Void. Kemudian Jugo yang terkena territorial expansion tersebut tidak dapat merasakan apapun, yang ada hanya kehampaan. Seketika Jugo terkejut karena Gojo Sensei sudah memegangi kepalanya. Ini adalah bagian dalam dari wujud tak terbatas, Perfection Communication. Mereka memaksamu untuk mengulangi apa yang perlu kau perlukan untuk bertahan. Bukankah itu ironis? Ketika kau dianugerahi segalanya, kau perlahan mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, aku akan melepaskanmu, kata Gojo Sensei dengan serius. Gojo Sensei lalu menyerang Jugo dan meledakkan tubuhnya. Terlihat Itadori sangat terkejut dan mengatakan ini adalah shaman terkuat yang sedang hidup. Dia berada di dimensi yang berbeda. Sementara itu di tempat lain, Goto dan juga Minami sedang berdiskusi. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkannya? Maksudnya adalah menyelamatkan Jugo. Goto memilih untuk kembali saja. Tapi dia berpesan kepada Minami, jika ingin menyelamatkannya sebaiknya berangkat sekarang. Chapter 15 pun berakhir di sini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan episode 7 juga akan masuk beberapa scene dari chapter 16. Oleh karena itu, kita juga akan bahas sedikit di sini. Yo, masuk ke chapter 16, di mana awal scene terlihat Gojo Satoru sedang menginterogasi Jugo. Sambil memasang kembali tutup matanya, ia bertanya siapa yang menyuruh dan memerintahkan Jugo untuk melancarkan serangan. Tiba-tiba saja sebuah bunga jatuh menancap tepat di hadapan Gojo Sensei. Lalu bunga tersebut menumbuhkan banyak tumbuhan. Seketika itu menjadi sebuah serangan. Tanpa disadari, Minami sudah memegang kepala Jugo. Ternyata bunga tersebut adalah serangan dari Minami. Minami yang kabur dengan cepat ingin dikejar oleh Gojo Sensei, tapi ia terhalang oleh Itadori yang segera ingin diselamatkan karena terjebak dari serangan Minami. Gojo Sensei pun tidak dapat mengejarnya karena dia menghapus keberadaannya dengan baik. Setelah itu, Itadori berkata pada Gojo Sensei, ia sangat termotivasi untuk berlatih untuk mengalahkan Jugo. Dan kemungkinan untuk scene akhir dari episode 7 adalah dimana terlihat sang kepala sekolah mengatakan dia telat. Yang dimaksud kepala sekolah adalah Gojo Sensei. Dan di scan lain terlihat bahwa Goto membuka sebuah pintu. Kemanakah pintu itu akan menuju? Jawabannya adalah nanti ya. Itulah tadi alur cerita dari episode ke-7 Jujutsu Kaisen. Untuk lebih lengkapnya, mari kita tunggu rilisnya pada hari Sabtu nanti. Semoga itu sama dengan apa yang saya ceritakan, karena mungkin akan lebih atau kurang dari scene yang saya ceritakan tadi. Buat kalian yang senang dengan konten seperti ini, silahkan like dan komen, tentunya subscribe untuk mendapatkan notifikasi konten berikutnya. Ya, jangan lupa untuk berkomentar, karena komentar kalian akan menjadi ulasan untuk kedepannya bagaimana saya akan membuat konten. Semoga video ini membuat rasa penasaran kalian sedikit hilang. Ya, cukup sekian. Salam Nokars.